Ternyata lolos ke Piala Asia itu nggak semudah seperti congornya pundit di podcast-podcast. Jangankan sampai ke semifinal, lolos aja berat. Apakah Gerald Vandenberg salah? Apakah pemain salah? Ya enggak, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang salah adalah para pundit-pundit yang meremehkan prestasi sampai semifinal di ajang Piala Asia sebelumnya. Hanya karena nggak bisa juara AFF. Nah sekarang yang ada apa? Piala AFF nggak dapat, prestasi di Asianya macet. Kalau udah begini yang rugi siapa? Ya seluruh rakyat Indonesia, semuanya patah hati. Terus pundit-pundit jembet itu besok bagaimana? Ya muncul lagi di podcast dengan teori-teori barunya. Sama kayak dukun yang ramalannya gak pernah bener, tapi herannya masih tetap laris. Lah terus federasi bagaimana? Ya besok federasi cari alasan lagi. Proses, evaluasi, sabar. Sabar nanti kalau kegagalan ini menular ke timnas senior, udahlah ambiar. Kemarin waktu lawan Jepang kita shoot on goalnya 0, alasan katanya ya kita diserang terus dan wajar aja lawannya adalah raja terakhir yaitu Jepang. Jadi kalau shoot on goal 0 ya itu sangat wajar sekali. Tapi giliran kemarin lawan Libanon yang bukan raja terakhir, bahkan jongos pun bukan, kita shoot on targetnya 0 masih aja alasan. Yaitu Libanon karena parkir bus, itu Libanon bertahan jadi Indonesia susah untuk melakukan shoot on target. Habis itu di timnas U23 shoot on target 0 lagi, alasan lagi, ya wajar aja, semua butuh proses. Gerard Vandenberg belum ada setahun melatih timnas, jadi shoot on goal itu wajar. Ini kayaknya orang hidup di dunia itu ada yang berlomba-lomba mengumpulkan pahala, ada yang berlomba-lomba mengumpulkan harta. Nah ini berlomba-lomba mengumpulkan alasan, bela diri terus. Padahal kalau itu dianggap sebagai kritik dan evaluasi, itu akan lebih baik timnas kita. Ngapain bela diri terus, monyet? Naturalisasi itu membunuh bakat anak bangsa. Itu terbukti. Dulu ada pundit yang ngomong begitu. Tapi sekarang kalian bunuh asa anak bangsa yang ingin bermain di Asia seperti pagelaran Piala Asia sebelumnya dengan cara mengganti pelatihnya pakai alasan paling basi di dunia, yaitu kendala bahasa. Ya memang nasib jadi warga negara Indonesia. Setiap 5 tahun sekali kita dibohongin politikus. Tapi giliran menjadi warga sepak bola Indonesia, kita dibohongin sama orang yang selalu bilang, kardus. Emang dasar wedus. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Timnas U23 lolos dari pemecatan kayaknya nih pelatihnya nih. Nah kira-kira alasan apa lagi nih yang dianggap make sense untuk mempertahankan Gerard? Ada yang bilang ya proses dong, Gerard belum ada 1 tahun pegang timnas. Sintayong aja waktu belum ada 1 tahun juga gak menghasilkan apa-apa. Ya waktu itu kan Sintayong juga memang gak ditarget apa-apa. Dan gak digembar-gemborkan sebagai pelatih terbaik. Tim kepelatihannya adalah terbaik sepanjang masa, gak begitu. Dan gue yakin Gerard pun sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk tim nasional Indonesia. Dia pun kemarin menanamkan mental yang bagus untuk timnas U23 kita. Dia bilang Korea Selatan itu sama kita sama, seimbang. Nggak ada yang perlu ditakuti. Jadi kita dididik supaya sejajar dengan siapapun, nggak boleh minder. Tapi beban Gerard adalah pagelaran Piala Asia sebelumnya Indonesia sampai ke semifinal. Cuma itu aja. Ada yang bilang, wah nih supporter timnas ekspektasinya terlalu tinggi. Bukan ekspektasi, bedakan target yang sudah pernah dicapai. Kemudian kita ingin mengulang kesuksesan lagi sama ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang tinggi itu misalnya kita belum pernah masuk Piala Asia dan belum pernah masuk ke semifinal. Kita punya anggapan tim ini harus juara. Itu ekspektasi tinggi. Tapi kalau kita pernah masuk bahkan sampai ke semifinal dan pengen mengulangi kesuksesan itu lagi, itu bukan ekspektasi tinggi. Jadi tolong bedakan. Yang penting penguasaan bola menang bos. Iya juga sih. Lagian Patrick Kluivert ini kayaknya nggak belajar sejarah. Leluhurnya dulu ke Indonesia itu untuk menguasai rempah-rempah. Lah dia kesini sekarang sama timnya malah mau menguasai bola. Ngapain kalau mau nguasain bola? Menguasai rempah-rempah bisa jadi duit. Nguasain bola jadi gol aja enggak. Lagian kalau cuma mau menguasain bola dari lawan Australia juga penguasaan bola kita menang, tapi kita kalah. Dari zaman Sintayong waktu kita penguasaan bolanya tinggi lawan Cina, ya kalah juga, nggak jadi apa-apa. Kalau di turnamen resmi apalagi penyisian kualifikasi yang dibutuhkan adalah gol. Kalau bisa nggak usah megang bola tapi bikin gol, nggak masalah. Tapi ngomong-ngomong boleh juga sarkasnya nih.
ternak STY ini ya, mantap.